Halo, saya Nabila Alfiah, B014. Halo, saya Elvira Wanda Rizkia, B032. Halo, saya Ayu Sriani, B001. Halo, saya Putri Ayu Utami, B004. Kami dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmatnya dan kehendaknya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di room Zoom pada hari ini. Dan kepada tim saya, terima kasih atas kerjasamanya karena dengan ini kita semua bisa melaksanakan Zoom dan kegiatan kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tidak lupa pada semua peserta Zoom hari ini yang ikut berpartisipasi atas kegiatan kami sangat menghargai usaha Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih Ibu dan Bapak telah menyempatkan waktu untuk hadir dan ikut pada Zoom kami hari ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya selaku moderator pertama sekaligus pemateri akan membacakan beberapa peraturan yang akan berlaku saat Zoom telah berlangsung. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama. Saya Nabila Alfiah, mahasiswi dari Universitas Megareski Makassar, Prodi S1 Ars. Adapun peraturannya yaitu yang pertama, pemateri pertama akan memaparkan materinya selama 3 menit. Namun jika peserta ingin bertanya, maka peserta wajib menekan tombol raise your hand yang terletak di bawah pojok kanan aplikasi Zoom. Yang kedua, karena metode kita merupakan metode diskusi, maka peserta diberikan kesempatan untuk bertanya di setiap materi sewaktu-waktu jika peserta kurang paham atau materi yang kurang jelas. Yang ketiga, maksimal pertanyaan oleh peserta yaitu 3 pertanyaan, bebas mau di setiap materi atau di akhir materi. Dan yang terakhir, untuk peserta yang bertanya dan sudah dipersilahkan, maka peserta wajib memperkenalkan diri lalu pertanyaannya. Saya kira peraturannya sudah dipahami. Kemudian saya akan mempersilahkan Saudari Ayu Sriani selaku pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya selaku pemateri pertama pada forum hari ini yang akan memaparkan materi tentang pelayanan KB MKJP atau biasa disebut dengan metode kontrasepsi jangka panjang implan. Namun sebelum saya melanjutkan materi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Sriani, saya berasal dari Buton, saya dari Universitas Megareski Makassar. Oke, kita masuk pada materi pertama. Apa sih MKJP itu? Pasti dari beberapa ibu dan bapak di sini, mungkin ada yang belum mengetahui MKJP atau bahkan ada yang baru mendengar MKJP. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih terperinci lagi agar ibu dan bapak bisa memahaminya. Dari definisinya, metode kontrasepsi jangka panjang atau biasa disebut dengan MKJP merupakan jenis kontrasepsi sekali pemakaiannya bisa bertahan 3 tahun atau bahkan sampai seumur hidup. Jadi MKJP ini merupakan bagian dari KB, namun memiliki metode yang berbeda dengan KB-KB sebelumnya. Jadi MKJP ini berbeda dengan KB seperti pil, suntik, dan metode lain yang memiliki jangka waktu yang sedikit. Masuk kepada jenis-jenis MKJP. Jenis-jenis MKJP sebenarnya banyak, bukan hanya implan, tapi ada beberapa jenis. Yang pertama itu IUD atau biasa disebut dengan AKDR atau kontrasepsi dalam rahim, yang dilakukan dengan cara pemasangan alat yang berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan.
Yang kedua itu tubektomi atau operasi pada wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan cara menukosi tuba falupi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Dan yang ketiga itu ada vasektomi atau operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis atau penis. Artinya dilakukan kepada laki-laki. Dan yang terakhir itu yang akan kita bahas yaitu implan atau biasa disebut dengan alat kontrasepsi di bawah kulit atau di bawah lengan. Implan ini sangat efektif ditujukan dengan kegagalan kehamilan yang kecil, yaitu pada tahun pertama yang hanya 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan pasca pemasangan implan. Adapun cara kerja KB implan itu dengan cara menghasilkan hormon progesteron atau hormon progesteron sintesis yang memasuki aliran darah dan berfungsi mencegah kehamilan. Meskipun umumnya tidak berbahaya, ada efek KB implan terhadap menstruasi. Hal ini disebabkan karena hormon progesteron memengaruhi kondisi reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Utami. Di sini saya seorang ibu rumah tangga. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ayu Suryani. Apakah implan lebih efektif dibanding dengan pil KB? Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Putri Utami. Pertanyaannya itu, apakah implan lebih efektif daripada pil KB? Pil dan suntik KB itu memiliki tingkat kegagalan yang lebih tinggi dibandingkan alat KB seperti implan dan IUD. Karena pil harus diminum setiap hari pada waktu yang sama. Demikian pula dengan suntik, baik 1 maupun 3 bulan sekali. Implan sebagai alat kontrasepsi jangka panjang yang aman. Keunggulan implan KB sangat mudah dan efektif, mudah digunakan, kesuburan pulih setelah susu KB diangkat dan aman digunakan pada ibu menyusui. Efek jangka panjang lain adalah menurunkan risiko kehamilan di luar kandungan. Terima kasih kepada pemateri pertama, Saudari Ayu Suryani. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, di mana ini adalah langkah-langkah atau proses pemasangan KB implan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video saat KB implan dipasangkan ke bagian bawah kulit wanita. Mohon disimak baik-baik videonya, Ibu. Nah, seperti inilah cara pemasangan KB implan. Jadi proses pertamanya itu, ibu yang akan memasang KB implan akan diberi obat bius oleh dokter, biar nanti saat pemasangan tidak terasa sakit. Setelah dibius, menggunakan jarum kecil untuk memasukkan tabung implan di bawah kulit yang sudah dibuat bal tersebut. Jadi seperti itu proses pemasangannya. Dan yang terakhir akan diberikan kapas guna untuk menghambatnya keluar darah. Selanjutnya ada keuntungan pemasangan implan KB. Jadi semua alat kontrasepsi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, memiliki keuntungan masing-masing. Berikut keuntungan dari KB implan. Yang pertama, dapat bekerja sampai 3 tahun sesuai dengan pengertiannya. KB implan ini merupakan KB yang tergolong MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang yang bisa bertahan hingga 3 tahun. Yang kedua, implan tidak menginterfusi hubungan seks, jadi cairan sperma dapat dikeluarkan di dalam vagina. Yang ketiga, merupakan pilihan yang tidak menggunakan basis estrogen, jadi ibu-ibu tidak perlu lagi mengingat untuk minum obat KB setiap hari, yang jika lupa mengonsumsi akan menyebabkan ibu dapat hamil kembali. Jadi biasa ada yang bilang, padahal saya menggunakan pil KB tapi kok tetap hamil. Nah, padahal si ibu itu lupa ada hari yang tidak mengonsumsi pilnya. Yang keempat, implan aman digunakan ketika menyusui. Kesuburan dapat kembali normal sesegera mungkin
setelah implan dicabut. Yang kelima, menawarkan proteksi melawan radang panggul juga terhadap kanker. Jadi implan ini memberikan perlindungan untuk radang panggul yang dapat menyebabkan kanker, sekaligus bisa menjadi obat. Dan yang terakhir, kandungan implan dapat mengurangi periode yang berat atau periode yang nyeri setelah penggunaan selama setahun. Sepertinya sudah ada yang bertanya. Baik, pada penanya bisa langsung perkenalkan nama dan pertanyaannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Wanda Rizkia. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya ibu, jadi kalau misalnya saya mau ini ya Bu, ya saya mau melakukan KB implan ini. Jadi bagaimana caranya saya meyakinkan suami saya agar suami saya juga setuju Bu, karena sekarang ini saya sedang menyusui untuk anak ketiga. Jadi apakah tidak ada efek sampingnya untuk saya dan bayi saya nantinya begitu? Karena kan ini kan jangka panjang Bu, nanti takutnya ada efek-efek yang akan mempengaruhi saya dan bayi saya begitu. Terima kasih Bu. Baiklah Ibu Wanda, terima kasih atas pertanyaannya. Waduh, kalau pertanyaannya begini sepertinya saya cuma bisa ngasih tips ya. Karena kembali lagi, ibu adalah orang yang lebih berhak memberikan keyakinan kepada suami ibu. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bu, pada materi keuntungan pemasangan KB, karena KB implan ini merupakan metode kontrasepsi jangka panjang, maka memiliki keuntungan yang sama, yaitu sama sekali tidak mempengaruhi air susu ibu. Walaupun ada fraksi kecil dari hormon dalam KB yang dapat tersalur langsung ke ASI, namun itu tidak berdampak pada kualitas kandungan ASI ibu. Jadi ibu tidak perlu khawatir tentang efek samping untuk busui. Dan untuk meyakinkan suami ibu bisa mengajak suami ibu jika melakukan kontrol atau menghadiri penyuluhan. Namun dengan keadaan sekarang, ibu dan suami bisa menggunakan smartphone untuk mencari tahu tentang implan KB. Ibu juga bisa mengunjungi situs web seperti Halodoc, Tanya Dong Dok, Klik Dokter, Alodok, Yesdoc, Prosehat, dan masih banyak lagi. Jadi begitu Ibu Wanda. Semoga Ibu Wanda bisa meyakinkan suaminya agar diperbolehkan menggunakan KB implan. Baik, saya akan melanjutkan lagi materinya. Apakah implan memiliki efek samping? Sebenarnya jika membahas tentang efek samping, mungkin semua alat kontrasepsi memiliki efek samping, baik itu kontrasepsi jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satunya adalah implan ini. Tapi kembali lagi pada hormon wanita. Hormon wanita itu berbeda-beda, namun ada beberapa wanita yang mengalami kendala atau efek samping setelah pemasangan implan KB. Misalnya nih, yang pertama keluar bercak di luar jadwal menstruasi. Biasanya menstruasi tidak teratur, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Yang kedua, menstruasi lebih sedikit, menstruasi lebih banyak atau menstruasi lebih pendek. Dan yang ketiga, bahkan tidak mengalami menstruasi bulanan atau aminor. Tapi ibu-ibu tidak perlu khawatir karena efek sampingnya tidak akan mengganggu proses kerja dari implan yang telah dipasang. Nah, di sini ada beberapa tips untuk terhindar dari efek samping. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang tidak hanya sehat namun juga mengandung gizi yang seimbang. Seperti jika makan harus ada nasi, sayur hijau, daging, namun jika tidak ada bisa diganti dengan ikan dan ditambah dengan susu atau mineral. Jadi gizi yang kita konsumsi itu merata atau seimbang. Yang kedua, menjaga pikiran supaya tidak cepat stres. Pikirkan hal-hal yang baik, jangan terlalu membebankan pikiran ibu untuk pikiran yang tidak seharusnya dipikirkan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi obat jangka panjang apa saja yang masih digunakan supaya efeknya tak berbenturan dengan kandungan KB implan. Namun jika sudah melakukan hal tersebut dan masih ada merasa kurang baik, ibu-ibu bisa melakukan kunjungan atau konsultasi ke dokter. Baiklah, itulah tadi materi yang saya bawakan terkait proses atau langkah-langkah pemasangan KB implan, lalu keuntungan penggunaan KB, dan terakhir efek samping dan cara pencegahannya.
Selebihnya saya kembalikan lagi pada moderator kedua. Baiklah, terima kasih kepada pemateri atas paparan materinya. Selanjutnya, kami masih memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya perihal materi yang kurang jelas atau kurang dipahami. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini pertanyaan saya, Bu, begini. Jadi teman saya itu tidak mau ikut KB implan. Nah, ketika saya bertanya kenapa, alasannya apa, begitu kan ya, dia bilang katanya KB implan ini bisa menaikkan berat badan sangat drastis hingga mengalami kegemukan. Apakah itu benar, Bu? Jadi bagaimana tanggapannya Ibu mengenai itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya lagi Bu Wanda. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi teman saya tidak mau menggunakan KB implan, alasannya karena katanya KB implan ini bisa membuat berat badan naik drastis atau gemuk. Jadi Ibu, menurut pemahaman yang saya dapatkan, hal itu tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya saat Ibu memakai KB implan, itu membuat Ibu tidak menyebabkan BB naik drastis atau overweight. Jadi KB susuk atau implan ini melepas hormon dalam dosis kecil. Memang memiliki efek samping yang membuat nafsu makan meningkat dan menambah berat badan, tapi tidak sampai drastis atau berlebihan, karena KB implan ini sendiri sudah disesuaikan dosisnya agar tidak memiliki atau menimbulkan efek samping penambahan BB yang berlebihan. Kalaupun BB Ibu bertambah berlebihan, itu sebenarnya faktor lain. Jadi contohnya Ibu kurang berolahraga, senang mengonsumsi makanan manis atau cepat saji, tidak suka makanan tinggi serat, suka makanan yang berlemak, mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak, stres, faktor genetik, akibat penyakit tertentu, atau efek samping dari obat yang Ibu konsumsi. Jadi seperti itu Ibu Wanda. Ibu bisa memberitahu kepada teman Ibu bahwa sebenarnya bukan seperti itu yang dia ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mau bertanya kepada Ibu Ayu Sriani. Jadi, apakah implan bisa dilepas sebelum waktunya? Terima kasih. Apakah implan bisa dilepas sebelum waktunya? KB implan dapat dilepas kapan saja sebelum 3 tahun. Indikasi pengangkatan KB implan yaitu atas permintaan pemakai atau ekspetor KB, misalkan ingin hamil lagi, ingin mengganti alat kontrasepsi, misalnya karena timbul efek samping yang mengganggu. Baiklah, itulah tadi paparan materi dan sesi tanya jawab serta diskusi forum hari ini. Terima kasih kepada pemateri dan peserta atas kerjasamanya. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu ke depannya dan lebih teliti lagi dalam memilih KB untuk masa depan yang lebih baik lagi. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.